Jerman, sebuah negara eksportir dengan ekonomi terbesar di Eropa dan seringkali menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi setelah Cina dan Amerika, kini tengah menghadapi krisis ekonomi yang mengguncang fondasi kekuasaannya. Jerman, yang semula merupakan salah satu negara paling perkasa di Eropa, menjadi lumpuh seketika saat Rusia menginvasi Ukraina. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun 2022, negara-negara Barat, termasuk Jerman, menerapkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Sanksi tersebut meliputi pembatasan perdagangan, larangan akses terhadap sistem keuangan internasional, serta pembekuan aset Rusia di luar negeri. Kemudian, sebagai respon terhadap sanksi itu, Rusia memangkas pasokan gas kepada Jerman hingga mencapai sekitar 20%. Kemudian, menjelang akhir tahun 2022, Rusia menghentikan aliran gas tersebut secara total dengan alasan teknis. Maka dengan demikian, Jerman yang tergantung 55% terhadap gas dari Rusia untuk kebutuhan industrinya, secara tiba-tiba menderita guncangan yang sangat hebat. Saat pasokan tersebut dihentikan oleh Rusia, Jerman pun terjerembab dalam jurang krisis energi yang paling mengenaskan sejak Perang Dunia II. Dan bahkan bukan hanya Jerman. Akibat pemotongan pasokan gas, harga gas di Eropa melonjak hingga lebih dari 300% dibanding harga sebelum krisis. Akibatnya, harga energi yang sangat tinggi berdampak pada kenaikan inflasi di Jerman hingga 10% dan menciptakan tekanan berat bagi industri serta rumah tangga. Inflasi yang tinggi itu kemudian diikuti oleh penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 1,2% sebab konsumen mengurangi pengeluaran mereka akibat kenaikan harga barang serta jasa. Kenaikan harga energi menciptakan situasi kemiskinan bagi jutaan warga Jerman. Pada musim dingin tahun 2022 hingga 2023, sekitar 10% rumah tangga Jerman terancam mengalami kemiskinan energi, yaitu kondisi di mana mereka tidak mampu membayar biaya pemanasan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jerman, rumah-rumah yang biasanya hangat dan nyaman terasa dingin serta sepi, menciptakan perasaan putus asa yang membayangi bangsa ini. Hingga kuartal pertama tahun 2024, data menunjukkan bahwa ekonomi Jerman mengalami kontraksi sebesar 0,3%. Yang ini menandakan resesi teknis setelah 2 kuartal berturut-turut mengalami penurunan. Akibatnya, ribuan pekerja industri dihadapkan pada ancaman pemutusan hubungan kerja. Di Bavaria, yang merupakan jantung industri otomotif Jerman, para pekerja yang biasanya bangga menggerakkan roda ekonomi Jerman, kini merasakan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Dalam perekonomian global, Jerman memang dikenal dengan beragam produk ekspor berkualitas tinggi di bidang otomotif, mesin, kimia, farmasi, serta teknologi. Ekspor ini menyumbang sekitar 47% dari PDB Jerman, yang hal ini menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap permintaan pasar luar negeri. Ekspor adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi Jerman, di mana sekitar setengah dari PDB negara ini berasal dari produk yang dijual ke negara-negara lain. Jerman dikenal sebagai produsen otomotif utama di dunia, dengan merek-merek ternama seperti BMW, Mercedes, dan lain sebagainya. Sektor otomotif menyumbang sekitar 20% dari total ekspor negara, yang membuatnya menjadi sektor kunci. Lebih dari setengah ekspor Jerman ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa, di mana Prancis, Belanda, dan Italia menjadi pasar besar bagi produk Jerman. Akses pasar bebas Uni Eropa memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekspor Jerman. Selain itu, Amerika Serikat dan Cina menjadi pasar utama di luar Eropa. Pada tahun 2022, nilai ekspor Jerman mencapai sekitar 1,6 triliun euro atau sekitar 47% dari total PDB negara ini. Saat Rusia menghentikan pasokan energinya, yang kemudian membuat biaya energi melambung tinggi di Eropa,
Secara tiba-tiba, Jerman segera runtuh dari kejayaannya. Sebab jelas, biaya energi yang semakin tinggi memperbesar biaya produksi di industri manufaktur, yang kemudian berdampak pada tingginya harga produk, di samping juga menghancurkan daya saing mereka di pasar global. Krisis energi telah meningkatkan biaya produksi di Jerman hingga 40% sejak awal tahun 2020, yang membuat produk-produk mereka kurang bersaing dibandingkan produk negara lain. Sementara di sisi lain, Cina yang menjadi pesaing utama Jerman, khususnya dalam industri manufaktur dan teknologi, mampu menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih murah. Yang hal ini jelas mengancam posisi Jerman di berbagai sektor seperti mesin, otomotif, serta elektronik. Mobil listrik Cina telah tumbuh pesat dan menguasai pasar global dengan harga yang lebih rendah dan inovasi yang sangat cepat. Perusahaan seperti BYD mampu menghasilkan mobil dengan kualitas tinggi, namun dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan produsen Jerman seperti BMW, Mercedes, dan lain sebagainya. Selain itu, mobil Cina juga lebih unggul dalam hal inovasi, khususnya dalam baterai serta teknologi pengisian cepat. Sementara itu, produsen Jerman cukup lambat dalam mengadopsi teknologi ini, sehingga membuat mereka semakin tertinggal. Ditambah lagi, Cina memberikan dukungan subsidi besar-besaran kepada produsen mobil listrik domestiknya. Sedangkan Eropa, khususnya Jerman, mengalami kesulitan dalam memberikan subsidi serupa. Jerman merasa terdesak dengan masuknya produk-produk mobil listrik Cina yang lebih murah dan bersaing di pasar Eropa, yang hal ini menyebabkan Jerman kehilangan pasar. Memang, strategi Cina dalam mendukung industri mobil listriknya sangat berbeda dengan pendekatan Jerman. Cina melihat kendaraan listrik sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor, sementara Jerman cukup lambat dalam memberikan inisiatif yang sebanding. Meskipun Jerman adalah pemimpin teknologi di banyak sektor, tetapi mereka sangat tertinggal dalam teknologi baterai kendaraan listrik. Perusahaan Jerman bergantung pada pemasok asing untuk baterai, sementara produsen Cina mengembangkan teknologi baterai sendiri yang lebih murah dan lebih efisien. Selain itu, harga yang lebih murah dari mobil-mobil Cina membuat mereka lebih menarik di pasar global, terutama untuk konsumen yang beralih ke kendaraan listrik. Ini membuat produsen mobil Jerman yang terkenal dengan kualitas tinggi menghadapi dilema untuk menyesuaikan harga mereka tanpa mengorbankan citra premiumnya. Pada tahun 2023, permintaan pesanan industri Jerman tercatat turun sekitar 3,5% dari tahun sebelumnya, terutama di sektor otomotif dan mesin berat. Sementara itu, produsen mobil Cina justru meningkatkan ekspor mobil listrik mereka ke Eropa sekitar 30% pada tahun yang sama. Yang hal ini jelas mengancam dominasi perusahaan mobil Jerman di pasar Eropa. Tahun 2023, sekitar 60% dari total penjualan kendaraan listrik global berasal dari Cina, dibandingkan dengan hanya sekitar 15% di Eropa. Pertumbuhan ini didukung oleh penjualan domestik yang kuat serta ekspor ke pasar internasional. BYD yang merupakan produsen kendaraan listrik terbesar di negara Cina melampaui VW dalam hal penjualan kendaraan listrik global. Pada kuartal pertama tahun 2023, BYD menjual sekitar 550.000 unit kendaraan listrik, sementara VW hanya mencapai sekitar 450.000 unit. Dan tragisnya, Jerman justru ditumbangkan oleh Cina yang dulunya adalah pasar utama bagi mobil Jerman itu sendiri. Cina yang mampu berkembang sangat pesat dalam industri mobil listrik dengan segera menghentikan pasukan mobil dari Jerman. Dan tentu saja penurunan ini berimplikasi pada jumlah penjualan serta pendapatan yang lebih rendah. Maka dengan semakin terdesaknya posisi Jerman di Cina, produsen mobil Jerman semakin bergantung pada pasar Eropa. Tetapi sayangnya, pasar Eropa juga sedang bergeser menuju kendaraan listrik dengan pilihan yang lebih murah. Dengan permintaan yang menurun, pabrik-pabrik otomotif Jerman harus segera menyesuaikan produksinya.
banyak pabrik terpaksa mengurangi produksi mereka antara 20 hingga 30%, terutama pada segmen kendaraan konvensional. Akibatnya, industri otomotif Jerman yang melibatkan jutaan orang, baik langsung maupun tidak langsung, harus melakukan pemutusan hubungan kerja di berbagai level, di mana diperkirakan terdapat sekitar 50.000 pekerjaan di sektor ini terancam hilang. Selain itu, industri otomotif juga memiliki rantai pasokan yang luas dan kompleks. Maka, ketika produsen otomotif mengurangi produksi mereka, pemasok suku cadang, bahan baku dan komponen teknologi juga mengalami penurunan permintaan. Perusahaan pemasok terpaksa memangkas produksi serta menyesuaikan operasional mereka, yang hal ini berdampak pada keuntungan serta lapangan kerja. Tentu saja, Jerman perlu berjuang sangat keras untuk menghadapi beragam masalah ini. Jerman telah mengalami banyak krisis di sepanjang sejarahnya, dan mereka berhasil bangkit secara mengagumkan. Tetapi masalahnya, kini Jerman tengah menghadapi masalah lain yang tidak kalah serius. Saat ini, Jerman menghadapi salah satu krisis demografi terburuk di Eropa, dengan sekitar 21% dari populasinya berusia di atas 65 tahun. Pada tahun 2030, yang berarti kurang dari satu dekade, diperkirakan lebih dari sepertiga penduduk Jerman akan berusia di atas 60 tahun. Populasi yang menua ini memperparah beban sosial serta mengancam ketersediaan tenaga kerja produktif di masa depan. Selain itu, Jerman mencatat angka kelahiran yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1,53 anak per wanita. Tingkat kelahiran yang rendah ini menunjukkan semakin berkurangnya generasi muda yang dapat menopang perekonomian Jerman di masa depan, membuat Jerman ibarat raksasa yang perlahan kehilangan kekuatannya. Dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah, Jerman kehilangan jumlah tenaga kerja yang produktif. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja diperkirakan menurun sebesar 0,2% setiap tahun. Dan jika tren ini tetap berlanjut, maka Jerman akan kehilangan jutaan pekerja pada tahun 2040. Dengan lebih dari sedikit orang muda di angkatan kerja, Jerman kehilangan potensi inovasi yang seringkali berasal dari generasi muda. Produktivitas cenderung menurun karena lansia yang masih bekerja cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah. Sementara kekurangan tenaga kerja memaksa perusahaan untuk mengurangi kapasitas produksinya. Di sisi lain, lansia yang semakin banyak membutuhkan dana pensiun dan layanan kesehatan yang lebih besar, di mana diperkirakan bahwa pengeluaran untuk kesehatan dan pensiun akan menyerap lebih dari 25% anggaran negara pada tahun 2030. Biaya pensiun yang meningkat menambah beban bagi pemerintah, terutama di tengah perlambatan ekonomi. Maka, dengan segala problem yang terjadi, Jerman harus bekerja lebih keras lagi. Di tengah kurangnya energi, tumbangnya produk manufaktur oleh Cina, hingga penuaan populasi dan menurunnya angka kelahiran, Jerman perlu cara yang benar-benar cerdas. Sebab jika tidak, negara dengan pengaruh besar di Eropa ini hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang pernah memiliki kejayaan.